Ini bayar pajak nggak? Ini kan wajah-wajah yang motornya mati pajak nih kan. Mobilnya belum bayar 1 tahun ya kan. Pemutihan, nunggu pemutihan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya canda Pak ya. Saya husnuzon nih bapak-bapak ibu-ibu ini suka bayar pajak. Yang dilarang di hadis itu malak, maksa. Kata Nabi, la yadkhulul jannata sahibu maqsin. Enggak masuk surga orang yang suka malak, maksa-maksa. Maka ini nasihat al-fakir kepada orang yang suka malak. Kamu jika betul ingin jumpa Sang Maha Kekasih Rasulullah SAW, hentikan. Silakan bikin orasi preman ini, preman itu, tapi jangan yang malak. Kita nggak pernah benci juga sama preman manapun, karena salah satu objek dakwah kita juga beberapa preman-preman itu. Tapi jangan malak, Pak. Kalau pajak lain, itu ada kitabnya. Imam Abu Yusuf tulis kitab namanya Al-Kharraj. Maka pajak itu syar'i. Pajak itu syar'i. Saya bayar pajak, Pak. Mobil kita bayar, motor kita bayar, rumah telat bayar. Lupa. Tapi kita bakal bayar. Kita bayar terus. Ya. Oh, nanti dikorupsi, yaitu oknum. Kita doakan negeri ini tambah baik. Saya dengar-dengar hakim qadhinya dinaikin berapa persen? Itu kalau masih aja korupsi, kita ambil kepalanya pakai tebang langsung nanti ya. Sepakat? Ada yang jadi ekstrim nih. Serius, nanti bakal begitu masyarakat. Kita ini hidup sudah susah. Saya ini dosen gaji cuma berapa sih, Pak? Ya, mereka anak yang dididik oleh dosen-dosen. Dosen-dosen gajinya nggak naik-naik. Apalagi dosen swasta kayak kita. Mereka sudah tinggi itu. Masih korupsi, tunggu aja ente disembelih sama orang di jalan ya. Kita nggak main-main lagi. Maka wajar kata Nabi, di akhir zaman itu orang ngeliat kubur pengen mati. Kenapa? Karena sudah banyak kekacauan. Kodi-kodi, coba saya nggak yakin, wallahi saya nggak yakin. Walaupun pemerintah berusaha, tapi saya nggak yakin. Nanti korupsinya tambah parah. Bukan gajinya yang dinaikin dulu, etikanya dinaikin. Naikin dulu etikanya, baru naikin gajinya. Enak bener ente naik gaji. Udah korupsi kan sebelumnya, udah dikolusi sebelumnya. Ditutup-tutupin kolusinya, naik juga gajinya. Ini mau korupsi apa Pak ya? Itu mau korupsi apa coba? Korupsi sholat, nggak berani. Ini contoh nih ya, maghrib nggak ada orang, 2,5 gitu, nggak bisa. Subuh telat, orang udah berangkat semua, bangun jam 7. Ya sudah, gue sholat 1 rakaat aja, nggak bisa kan? Nggak berani kita. Saya nggak percaya, mohon maaf. Saya nggak percaya dinaikin gaji, korupsi berhenti, kolusi berhenti. Nggak. Saya hanya percaya naikin dulu etika dia tuh, sekolahin lagi mereka, ancam lagi mereka. Nggak bisa pakai cara yang jamal, yang lembut, pakai cara kekerasan dong, ancam dong. Masa cuma masyarakat wong cilik aja yang bisa diancam oleh kodi-kodi itu? Cuma karena nyolong ayam yang nyolong tambang dibiarin aja. Jadi kita mohon maaf, saya nggak percaya. Maaf Pak Presiden, walaupun aku mendoakan Anda terus, ya kita selalu mendoakan pemimpin. Tapi kalau itu salah, naikin dulu mereka, akhlaknya naikin dulu. Baru naikin gajinya. Terbukti akhlaknya naikin gajinya. Kan negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Itu gak adil. Padahal Pancasila kita keadilan sosial. Gak ada sama sekali ini. Nauzubillah ya. Mohon maaf kalau itu saya kecewa Pak. Gaji kodi, hakim itu sudah naik dari dulu.
Mohon maaf teman-temanku yang hakim ya. Bukan kita nggak mau ente senang hidupnya. Kita mau negeri ini bener. Ya, jangan ente doang yang rekeningnya tambah gendut ya. Tapi korupsi jalan terus. Tapi boleh kita terima naik gaji. Tapi kita minta presiden, siapapun qadhi, hakim, terbukti KKN 1 rupiah aja, hukum mati. Sepakat gak? Ayo ntar kita sampein ya. Ya, semoga kalam ini sampai kepada Pak Presiden. Ya, terbukti korupsi 1 rupiah saja, hukum mati. Kenapa? Fasilitas negara dia sudah nikmati. Berapa persen tadi naiknya? Astagfirullahaladzim, saya langsung dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar begitu langsung baca innalillah, Pak. Jangan cuma dinaikin, mesti harus ada ancamannya. Walaupun nanti nggak bakal dihukum mati, paling-paling hukuman seumur hidup. Kan itu gaya mereka bikin hukum. Kita paham sekali lah. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat, walaupun kita ini bodoh ya. Begitulah. Kadang-kadang jalaliyah kita keluar juga ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.